Pertama, dapat kami sampaikan bahwa angka reproduksi kasus efektif di beberapa daerah, termasuk di luar Jawa, itu mengalami kenaikan. Namun angkanya tentu kita lihat di Sumatera itu tetap, Kalimantan naik 1,02, Maluku naik 1,12, Papua 1,07, Nusa Tenggara 1,04, dan Sulawesi 1,02. Kemudian kalau kita lihat kasus di luar Jawa, Bali, memang masih lagging. Ada delta atau lagging antara Jawa dan non-Jawa. Berdasarkan delta itu sekitar 3 sampai 4 minggu. Sehingga kasus konfirmasi harian kita masih di luar Jawa masih 6,7% atau totalnya 2.405. Dan kasus kematian juga masih 3, dan secara keseluruhan kasus aktif 13.424 atau 7%. Nah, kalau kita lihat keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate di luar Jawa yang tertinggi itu di Sulawesi Tenggara 15%, Sumatera Selatan 11%, kemudian Lampung 11%, Kalsel 10%, Bengkulu 10%, sisanya di bawah 10%. Nah, kalau kita lihat dari segi arahan Bapak Presiden bahwa perlu percepatan untuk vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua, memang di luar Jawa yang sudah di atas 70% baru untuk dosis keduanya baru Kepri yang 85,6%, dan juga Kalimantan Timur 71,2%, Kalimantan Bangka Belitung 68,3%, dan Kalimantan Utara 65,9%. Sisanya di bawah 60%. Oleh karena itu dosis kedua menjadi penting, dan terutama untuk kelompok lansia dan komorbid. Dan selanjutnya tentu vaksinasi ketiga perlu diakselerasi agar tidak terjadi akibat daripada Omikron yang berpindah dari Jawa ke luar Jawa. Kemudian juga dari segi level PPKM, kita melihat bahwa beberapa daerah ada penambahan, ya di level 4 masih kosong, di level 3 kita lihat ada 37 kabupaten kota, level 2 ada 259, dan level 1 90 kabupaten kota. Nah, tentu kita akan melihat terkait dengan kapasitas respons, peningkatan kasus, dan juga dari segi rumah sakit. Kalau kita lihat dari keseluruhan tingkat isolasi terpusat di luar Jawa, Bali itu kapasitas tersedia 27.766 tempat tidur dan terisi 303 atau bornya masih 1,09%. Tadi arahan Bapak Presiden untuk gejala ringan itu akan didorong OTG dan ringan, itu isolasi terpusat atau isolasi di rumah masing-masing ataupun isolasi mandiri apabila memenuhi persyaratan. Nah, kemudian tentu kita melihat beberapa hasil survei di masyarakat yang ada, itu terlihat optimisme, itu diprediksi bahwa perekonomian Indonesia itu di level 4,7 sampai 5,6%. Baru saja tadi BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan kita di tahun 2021 year on year 3,69 atau 7%, dan di kuartal keempat 5,02%. Nah, tentu kita melihat bahwa di pertumbuhan di kuartal pertama tahun lalu itu kita masih minus 0,7%, dan tentu kita berharap bahwa di kuartal pertama tahun ini kita bisa dorong di atas 5%. Dan tentunya akan mempengaruhi di kuartal kedua karena ada momen puasa dan hari raya. Dan dari program pemerintah untuk penanganan COVID yang disediakan alokasinya adalah 455,62 triliun, dan penanganan kesehatan adalah 122,5 triliun, di mana untuk penanganan pasien itu sekitar 32,96 triliun, walaupun tentu akibat Delta kemarin masih ada yang di carry over yang besarnya sekitar 23,6 triliun.
Kemudian ada program perlindungan masyarakat 154,8 dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar 178,3 triliun. Nah, kemudian kegiatan G20 bulan Februari ada 17 event dan ini adalah baik itu virtual maupun hybrid dan tentu ini dijaga sesuai dengan protokol kesehatan. Terkait dengan MotoGP, ini akan dipersiapkan yang untuk 18 dan 20 sesuai dengan ketentuan instruksi Mendagri dan kita melihat bahwa vaksinasi akan terus didorong. Dan tentu dalam situasi seperti ini, arahan Bapak Presiden di luar Jawa kita harus persiapkan untuk terkait dengan kasus Omikron yang punya potensial untuk masuk di luar Jawa dan juga kesiapan terhadap manajemen, terutama untuk telemedicine dan juga ketersediaan obat-obatan di daerah yang perlu disiapkan, sambil mengakselerasi vaksinasi dan tentu juga peningkatan protokol kesehatan untuk penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan tentu berbagai kegiatan ini akan disesuaikan dengan situasi di daerah masing-masing. Demikian, terima kasih kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.